KF-21 Boramae Indonesia sudah mau terbang. Korea Selatan malah lewatkan satu hal. Dijuluki F-35 Asia, jet tempur KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan dijadwalkan akan segera terbang. Aero Society menyebut jika KF-21 Boramae buatan Indonesia dan Korea Selatan dijadwalkan untuk lakukan uji terbang perdana pada tahun 2022. Benar saja, media Korea Selatan, The Joongang memastikan KF-21 Boramae yang dibuat bersama Indonesia akan melakukan terbang perdana pada bulan Juni tahun 2022. KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan resmi akan terbang perdana, lebih cepat dari jadwal sebelumnya yakni bulan Juli tahun 2022. Hal ini tak lain karena KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan yang sedang dikembangkan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tahun ini, kami akan memulai uji manuver skala penuh untuk KF-21, tulis The Joongang dalam artikelnya. Awalnya uji terbang awal dijadwalkan akan dimulai pada Juli, namun proses perakitan dan persiapan uji terbang berjalan lancar, sehingga jadwal dimajukan. Alasan KAI memajukan jadwal uji terbang adalah untuk mengamankan waktu semaksimal mungkin, tulis The Joongang. Sayangnya, meski dijadwalkan terbang perdana lebih awal, KF-21 Boramae justru terancam memiliki hambatan. KF-21 sendiri memiliki langkah kaki yang ringan, tetapi pengembangan rudal udara ke permukaan jarak jauh yang disebut racun di antara alat penyengat KF-21 adalah langkah yang mengejutkan. Kang Eng Ho, Direktur DAPA, juga khawatir bahwa ekornya, rudal udara ke darat jarak jauh, dapat mengguncang tubuh KF-21. Jadi siapa yang akan mengembangkan rudal udara ke darat jarak jauh? Rudal belum diputuskan. Lembaga Penelitian Ilmu Pertahanan, atau Industri Pertahanan, tulis SBS News. Meski KF-21 Boramae Indonesia sudah mau terbang perdana, Korea Selatan nyatanya kelewatan satu hal penting untuk menentukan siapa yang akan mengembangkan rudal. Ini adalah persimpangan pilihan. Menurut rencana reformasi ED, yang mempercayakan sistem senjata umum kepada industri pertahanan dan ED berkonsentrasi pada pengembangan teknologi mutakhir dan rahasia, pengembangan sistem rudal udara ke permukaan jarak jauh berada di tangan industri pertahanan. Namun, DAPA secara langsung menentang arus reformasi ED dan mendorong keras pengembangan rudal jarak jauh ED dari udara ke darat. Saat ini, Kemhan Korea Selatan sedang mengkaji rencana terbaik dengan menghentikan monopoli DAPA. Bahkan jika badan pengembangan diputuskan, perkiraan industri adalah bahwa pengembangan sistem akan dimulai dengan sungguh-sungguh sekitar bulan Oktober. Padahal, tahun 2022 baru saja dimulai. Ini bukan misil sederhana, dan aku khawatir kata-kata Kang Eng Ho bahwa ekor menggoyang tubuh seperti ini akan menjadi kenyataan, tulis SBS News. Kementerian Pertahanan prihatin kontroversi mengenai siapa yang mengembangkan rudal udara ke darat jarak jauh dimulai pada Juni tahun 2021 lalu. DAPA mengumumkan bahwa mereka akan mengubah badan pengembangan 4 sistem senjata umum, termasuk rudal udara ke darat jarak jauh, dari ED menjadi perusahaan pertahanan. Itu adalah sinyal reformasi ED untuk mengejar pengembangan pertahanan maju yang mengembangkan senjata terkemuka, jauh dari industri pertahanan tipe pengejaran yang mengejar tempat pertama. Seolah memaku reformasi ED, DAPA menekankan dalam buku putih pertahanan, laporan Majelis Nasional, dan pidato pengukuhan DAPA, ED mengembangkan teknologi canggih dan rahasia, dan perusahaan pertahanan mengembangkan sistem senjata umum. Namun, saat kami memasuki musim panas tahun 2021 lalu, DAPA mengubah kata tersebut, dengan mengatakan, tidak ada yang diputuskan. Saat ini telah berubah dengan cepat menuju pengembangan rudal udara ke darat jarak jauh, yang diklasifikasikan sebagai sistem senjata umum, oleh ED. Direktur ED dan penanggung jawab pengembangan rudal mengunjungi Hanwha Co., Ltd.